wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, ada 3 istilah dalam Al-Quran tentang berbagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Perhatikan, apa makna semua ini? Luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata infak, bahwa harta yang kita dapatkan harus mengalir. Bahwa ketika kita dapat income, itu harus ada lubangnya di bawah sehingga harta itu mengalir. Air yang mengalir akan bersih. Harta yang mengalir akan bersih. Dan kita keluar di lubang yang lain. Itu namanya terowongan, nafak. Jadi orang yang berinfak, dia akan selalu bersih hartanya karena dia berbagi. Orang yang berinfak, dia akan selamat dari penyakit. Kenapa? Karena hartanya bersih. Yang kedua, istilah zakat. Zakat adalah istilah yang bersih. Kita simak dari Syekh Ali, apa yang kita bisa lakukan di Ramadan untuk berbagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, melipatkan pahala-pahala daripada sedekah dan berinfak. Sampai di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Rasulullah suka berbagi. Sampai berkali-kali Rasulullah SAW mengingatkan Siti Aisyah ketika ada beberapa tersisa dari dirham Nabi Muhammad SAW, 3 dirham. Dan Rasulullah SAW selalu berkata, wahai Aisyah, sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan. Begitu sifat Nabi kita. Pastinya Abi Amir, kita meniru Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Luar biasa Syekh, benar luar biasa. Kita harus berbagi. Istilah kedua yang Allah gunakan dalam Al-Quran adalah istilah az-zakah. Dari kata zakka yuzakki, artinya membersihkan. Bahwa harta yang kita dapatkan tidak semuanya bersih. Maka dengan membayar zakat, dengan berbagi, kita akan bersih harta kita. Sehingga kita tidak kebagian makan yang haram. Banyak mungkin orang berbohong, mungkin kurang jujur, mungkin kurang halal dan sebagainya. Maka dengan membayar zakat, harta yang kita dapatkan menjadi bersih. Yang ketiga adalah istilah as-sadaqah. As-sadaqah, as-sidq, jujur. Bahwa dalam berbagi, dalam membayar zakat, butuh kejujuran iman. Bahwa tidak mungkin seseorang berbagi kalau dia imannya tidak jujur. Dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ketiga istilah ini. Bahwa masing-masing dari ketiga istilah ini memberikan makna terbaik bagi harta kita, bagi hidup kita. Bahwa orang yang tidak berbagi pasti dia dipertanyakan imannya. Syekh, gimana menurut Syekh? Betul, betul Abi Amir. Kita di bulan suci Ramadan dianjurkan untuk berbagi. Karena bulan Ramadan memang bulan berbagi. Ramadan menanugerahkan kepada kita ampunan. Dapat di bulan suci Ramadan anugerah, dinaikkan darajat, dilipatkan gandakan amal-amal salih kita. Dapat Lailatul Qadar, kita bisa berbanyak baca Al-Quran. Ini semua amalan-amalan berlomba-lomba di bulan suci Ramadan diantarakan orang yang berinfak di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan subhanallah, orang yang kikir, orang yang pelit tidak suka hal-hal kebaikan seperti ini. Orang yang kikir dan pelit tidak suka bersedekah karena dia merasakan akan kehabisan hartanya, karena dia tidak percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan akan diganti, jalankan 10 kali lipat, bisa menjadi dan mencapai 700 kali lipat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah. Begitulah kesempatan orang-orang salih ketika masuknya Ramadan, mereka mulai hari pertama sampai hari terakhir, bahkan menyambut hari raya Idul Fitri dengan berbagi, menyantuni anak yatim, berbagi untuk orang miskin, berbagi buka puasa, berbagi sahur dan berbagi kebaikan. Karena bulan Ramadan bulanus sadaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik.
Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatil astaghits. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang suka berbagi. Ya Allah, jadikan kami yang menyadari bahwa dalam harta kami ada hak fakir miskin yang harus kami bagikan. Ya Rabb, jangan sampai kami memakan hak-hak mereka yang berkebutuhan. Jangan sampai kami menyembunyikan hak-hak orang-orang yang harus kami berikan kepada mereka yang telah Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang menyadari bahwa wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta kami ada hak mereka yang harus kami berikan kepada mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin.